calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTJ SMPN 1 Sokobana, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana mereka mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bunda. Saya di sini ingin menggali informasi tentang pengalaman Bunda selama melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, bagaimana penugasan yang ada di pendidikan guru penggerak Bunda. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bunda terkait bagaimana pengambilan keputusan ketika Bunda dihadapkan pada kasus yang mana di situ mengandung unsur dilema etika atau kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan. Baik Bunda, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bunda selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang Bunda hadapi selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Baik. Ya, kepala sekolah ini memang kadang-kadang dihadapkan pada hal yang seperti itu ya, menghadapi baik dilema etika maupun rujukan moral ya. Yang jelas kalau rujukan moral karena pilihan benar salah, maka lebih cepat teratasi. Itu karena memang ada acuan, ada aturan, ada pedoman ya, ada istilahnya literatur yang memang mengacu untuk menyelesaikan itu. Tetapi kalau dilema etika itu harus betul-betul penanganannya itu harus spesifik. Karena apa? Dilema etika itu adalah pilihan yang begitu sulit. Pilihan yang begitu sulit, kadang-kadang bisa benar-benar, bisa salah-salah. Ya. Di saat itu kita itu harus mengelompokkan yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Topiknya kita kategorikan, ya, kita kategorikan menjadi kelompok topik yang benar-benar, salah-salah. Kalau memang benar-benar salah-salah itu harus ada prioritas, mana yang kita dahulukan. Kan benar-benar itu enggak semua sama anunya ini, karakternya. Ya, kalau salah-salah pun tidak bisa sama semua karakternya. Jadi kita pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang menjadi prioritas penyelesaian. Berarti dibuat skala prioritas. Nah, skala prioritas ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua Bunda. Jadi kalau saya tangkap tadi untuk mengidentifikasi apakah kasus itu masuk pada dilema etika, berarti sama-sama baik begitu ya Bunda ya. Jadi untuk pengambilan keputusannya Bunda membuat skala prioritas terlebih dahulu. Baik Bunda. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur yang Bunda laksanakan, seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bunda lakukan untuk menyelesaikan dilema etika ini Bunda, selain menggunakan skala prioritas tadi? Untuk menyelesaikan sebuah keputusan atau menyelesaikan baik dilema etika maupun rujuk moral ini insya Allah saya ada dua langkah yang biasa saya laksanakan. Yang satu, keputusan itu diambil dari saya sendiri. Oh ya. Ya, diambil dari
pihak kepala sekolah sendiri, karena tidak membutuhkan pendapat, tidak butuh pertimbangan yang begitu, dan tidak merugikan semua komponen itu. Jadi bisa saya ambil sendiri ya, segera, karena memang harus segera langsung diatasi, bisa langsung ditangani gitu, dan segera dilaksanakan kan gitu. Itu keputusan kepala sekolah. Tidak berkaitan dengan banyak orang gitu ya. Tetapi kalau memang itu berkaitan dengan ini sekolah ya, skupnya besar, nasibnya sekolah atau nasibnya karyawan dan sebagainya, ini harus ada sharing dengan siapa? Ya komponen yang ada di sekolah. Komponen yang ada di sekolah, saya punya bawahan, ada waka-waka ya, ada waka, ada unsur-unsur ada struktur organisasi yang punya kepentingan yang saya butuhkan pendapatnya, kemudian sharingnya, kemudian sehingga nanti dapat mengambil langkah keputusan yang minimal ini mendekati benar, mendekati risiko yang kecil gitu ya. Baik Bunda. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap paling efektif lah Bunda dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus yang merupakan suatu dilema etika? Itu tadi tetap mengacu pada dua. Kalau memang itu dari Bunda sendiri, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang itu ya dengan efektifnya ya dengan minta pendapat orang, koordinasi dengan banyak pihak supaya cepat terselesaikan, teratasi, kemudian bisa mendapatkan kesimpulan supaya kasus itu tidak akan berkembang begitu baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira menjadi tantangan selama Bunda mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya tantangan-tantangan yang secara global lah Bunda itu. Ya. Untuk mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan, ini yang selama ini saya rasakan itu karena begini, sebuah lembaga ini dihuni oleh berbagai macam karakter. Ya. Karakternya ini tidak bisa, karakternya kepala sekolah harus sama dengan karakter anak buah, kan begitu. Nah, dengan berbagai macam karakter ini, tantangan besar yang Ibu rasakan atau Bunda rasakan di saat keputusan itu diambil bulat, karena yang memang diajak perundingan misalnya wakah, ya waka-waka itu ini kan harus dieksplor atau disampaikan ke warganya. Nah di saat itu memahamkan personil ini yang agak sulit, ya menjadi tantangan karena ya tadi benturan dengan karakter, ya karakternya kepala sekolah belum menjadi karakter anak buah di situ. Untuk menjelaskan, untuk menjelaskan itu agak susah. Perlu waktu, perlu dipahamkan, perlu perlu ditunjukkan risikonya ini, kalau keputusannya ini, risikonya ini, keputusan ini, risiko. Setelah paham, mendapatkan kesimpulan, ya berarti baru bisa dilaksanakan. Baik. Jadi intinya tantangan yang selama ini dihadapi oleh Bunda adalah bagaimana menyelaraskan pemahaman karena banyak karakter, apalagi terkait dengan kepentingan orang banyak, kepentingan sekolah gitu. Kemudian apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Bunda? Jadi apakah punya waktu-waktu tertentu atau misalnya prosedurnya seperti apa seperti itu? Dan prosedur waktu tertentu, kemudian prosedurnya seperti apa misalnya ketika menyelesaikan. Tapi kalau seperti itu ada jadwal khusus apa enggak? Kalau menghadapi dilema, insya Allah nggak sempat membuat jadwal. Oh gitu. Ya. Masalahnya apa? Tadi kan sudah dikatakan Bunda, ada keputusan dari kepala sekolah dan keputusan yang segera koordinasi, kan nggak perlu. Misalnya, contohnya
Kalau memang keputusan diambil dari kepala sekolah sendiri, nggak usah pertimbangan banyak orang, berarti itu kan spontan juga. Ya, langsung. Kemudian jika itu memerlukan banyak pendapat orang, itu saya katakan spontan juga. Kenapa? Karena di saat masalah atau kasus itu saya hadapi dan di hadapan saya sebagai kepala sekolah, mesti saya langsung koordinasi, meeting dan sebagainya. Berarti kan harus cepat. Nah, berarti kalau nunggu jadwal dan sebagainya, ini sudah masalah semakin berkembang. Saya harus tetap membuat jadwal. Bisa aja ada masalah lain lagi yang datang. Masalah lain yang datang kan begitu. Ya, berarti intinya spontan, kemudian intinya ya segera diselesaikan. Permasalahan yang dihadapi seperti itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bunda dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang bisa memberikan sumbangsi atau apa yang bisa mempermudah atau membantu? Karena lembaga pendidikan ini terdiri dari berbagai unsur, ada kepala sekolah, ada semua komponen yang ada di sini, yang jelas yang mendukung untuk menyelesaikan sebuah masalah bukan berarti yang pribadi loh, tadi yang diambil keputusan kepala sekolah sendiri, tetapi ini yang bersama-sama, yang jelas dukungannya harus dari warga saya, dari orang-orang terdekat saya, sehingga maksudnya keputusan yang tidak begitu membingungkan saya, kemudian tidak perlu saya gali begitu luar biasa, sehingga keputusan cepat itu ya dari dukungan yang ada di dalam saya, sekitarnya ya. Terutama orang-orang yang memang selama ini jadi staff-staffnya. Nah, iya. Baik, Bunda. Ini pertanyaan terakhir, Bunda. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bunda selama mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hikmah ya, hikmah yang harus kita petik dalam sebuah menangani atau menyelesaikan dilema etika. Karena begini, pada dasarnya menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan satu dilema, berarti kita sudah menganukan satu kesulitan pada diri kita, menghilangkan satu kesulitan. Jadi selama kita hidup itu ya sebagai manusia yang hidup, tentunya diharapkan pada dilema-dilema ya, dilema-dilema pilihan-pilihan sering kan selama kita hidup ya. Berarti dengan seperti itu, dengan dilema-dilema yang sudah kita hadapi, berarti satu harus segera diselesaikan. Intinya tidak perlu ditunda-tunda, karena menunda masalah adalah mempersulit diri kita sendiri, itu ya. Kemudian mencarikan solusi tentunya dengan pertimbangan sekecil mungkin yang risikonya, sekecil mungkin risikonya, tetapi tetap mempertimbangkan untuk kepentingan banyak. Baik, Bunda, saya rasa cukup untuk wawancara ini. Terima kasih banyak. Ini nanti akan saya jadikan pembelajaran pengalaman dari Bunda selama menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, selama Bunda menjalankan Bunda sebagai kepala sekolah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mengganggu waktunya. Iya, di Hikmah. Ya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika selama Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Iya, baik. Baik Bu Fatma ya. Ya, untuk yang pertama, saya ingin tahu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu. Selama Ibu menjalankan tugas kepala sekolah kan tentunya menghadapi berbagai kasus. Nah, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut merupakan suatu dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Fatma ya untuk pertanyaannya. Selama saya menjadi kepala sekolah di TK Alamin ini memang banyak kasus-kasus yang diidentifikasikan sebagai dilematika ya. Dan kami bisa mengidentifikasi dengan cara yang pertama itu dengan cara mengkomunikasikan terlebih dahulu dan juga berembuk. Dengan cara berkomunikasi dan berembuk dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, maka kami dapat mengidentifikasikan bahwa masalah-masalah tersebut yang merupakan dilematika ataupun dilema etika ya Ibu ya, dilema etika dan bukan moral. Iya, benar begitu. Jadi intinya kami harus berkomunikasi dulu dan berembuk dan juga mendapatkan masukan-masukan. Oh ini, jadi kami mengkategorikan bahwa ini termasuk masalah hubungannya dengan dilema etika begitu. Iya, begitu Bu Fatma. Baik, jika saya tangkap tadi berarti untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi langkah yang Ibu tempuh itu adalah cara yang Ibu tempuh adalah dengan cara mengkomunikasikan dengan stakeholder yang ada di sekolah, begitu ya? Stakeholder yang ada di sekolah. Baik. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama di dalamnya mengandung unsur kebajikan, artinya nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan yang mana di situ terdapat dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya, cara saya mengambil keputusannya yang pertama yang tentunya seperti yang tadi saya sampaikan melalui komunikasi dulu secara baik dengan stakeholder yang ada di sekolah, terutama guru-gurunya, dan juga kami melibatkan ketua yayasan begitu Bu Fatma. Setelah kami melakukan komunikasi, kami berembuk ya, kami melakukan karena kebetulan kami adalah sebagai PP, maka kami melakukannya secara coaching, menggunakan pendekatan secara coaching dengan orang-orang yang terlibat tersebut. Misalkan anak didik, ya kita melakukan coaching dengan anak didik dan juga orang tua begitu Bu Fatma. Dengan cara berkomunikasi dan melakukan coaching, kami insya Allah kami dapat mengidentifikasikan dan sekaligus kami bisa mencari penyelesaian masalahnya secara baik, secara bijak, dan kami juga tentunya kalau untuk kepentingan tersebut, kepentingan antara sekolah dengan yang mempunyai masalah, misalkan anak didik ya atau orang tua murid, itu juga kami harus memperhatikannya secara detail, secara betul-betul ya, agar tidak salah satunya tidak merasa dirugikan begitu Bu Fatma. Baik, saya simpulkan. Jadi cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu yang pertama dengan cara mengkomunikasikan, kemudian juga dengan melaksanakan sistem coaching ya Ibu ya. Dan bergantung dengan siapa, misalnya dengan murid, ya dengan murid, dengan wali murid dan sebagainya. Ini kemudian dijalankan secara detail dan juga bijaksana, yang mana di situ tidak dimungkinkan untuk tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya Ibu ya. Benar. Kemudian untuk berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini selain pada pelaksanaan ini, penyelesaian keputusan itu Ibu, pengambilan keputusan itu. Jadi langkah-langkahnya apa? Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yang jelas kami mengkomunikasikan, itu yang pertama ya, mengkomunikasikan. Setelah mengkomunikasikan, kami mengumpulkan
stakeholder maupun anak ataupun wali murid yang bermasalah tersebut kami kumpulkan dan kami lakukan coaching. Setelah dari coaching kami lakukan coaching ya. Nah, dari situ kami dengan coaching kan tidak ada unsur paksaan di situ. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk merangsang sehingga kita akan lebih memahami memahami apa yang telah terjadi sebenarnya, dan untuk mencari solusi permasalahannya akan lebih cepat dengan melakukan cara coaching tersebut, Bu Fatma. Itu saja yang kami lakukan. Iya. Yang pertama adalah mengkomunikasikan, kemudian mengumpulkan stakeholder ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga coaching, itu prosedurnya. Kemudian saja ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif? Yang saya anggap efektif itu pelaksanaan coaching. Oke, ya siap. Yang saya anggap efektif itu memang dengan pelaksanaan coaching itu sangat efektif sekali, Bu Fatma. Dengan coaching tersebut kita bisa mengidentifikasi sekaligus bisa mencari solusi yang tepat begitu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi yang dirasa sangat efektif itu di pelaksanaan coachingnya ya Ibu ya, karena dari situ kita bisa mengarahkan siapa yang kita coaching untuk menemukan solusi sendiri dengan cara menggali informasi dari yang kita coaching kan, seperti itu ya Ibu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Yang menjadi tantangan di sini kalau saya rasa karena kami berada di sekolah swasta, kalau di sekolah swasta itu tentunya di bawah naungan yayasan begitu ya Bu Fatma. Nah, dalam mengambil keputusan kami harus melibatkan ketua yayasan. Nah, di sini tantangannya bagi kami, ketua yayasannya karena memang sudah mungkin usia, karena sudah sepuh ya, jadi tidak seperti kami pemikirannya, mungkin masih pemikiran kuno, intinya masih lama ya, pakai pemikiran lama, sehingga kami juga harus perlu pendekatan khusus juga kepada ketua yayasan begitu Bu Fatma. Itu yang menjadi kendala. Baik, ya Ibu, baik. Jadi kendalanya adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan ketua yayasan yang seringkali berbeda pendapat begitu ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Atau Ibu tidak punya jadwal tertentu langsung diselesaikan begitu saja gitu Ibu? Jadi apakah Ibu langsung ataupun dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, Ibunya langsung menyelesaikan langsung atau masih ada jadwal tertentu Ibu, jadwal khusus untuk penyelesaian tersebut? Kalau untuk penyelesaian masalah dilema etika, kami tidak ada jadwal khusus, cuma intinya insidental. Kalau misalkan memang ada permasalahan ya, kami langsung bergerak dengan cepat, kami komunikasikan dengan stakeholder, kami kumpulkan guru-guru dan pihak-pihak yang memang ada kaitannya. Terus setelah itu kami lakukan coaching ya, dan kami cari solusi yang tepat. Jadi kami langsung bergerak begitu, tidak ada jadwal khusus gitu. Tapi rata-rata kami tidak melakukannya dalam satu hari. Ya memang kami bergerak cepat, tapi cuma tidak selesai dalam satu hari untuk permasalahan tersebut. Beberapa hari. Ya, masalahnya juga ya. Baik, jadi intinya tidak ada jadwal tertentu, Ibu langsung insidentil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi gitu ya Ibu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu sehingga memudahkan Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, benar.
ada yang mendukung ya, atau faktor-faktor yang memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus dilema etika. Tentunya yang pertama ya pihak-pihak yang bermasalah, karena di sini memang anak ya, anak kecil itu kan memang polos, jadi apa adanya. Jadi kami sangat terbantu sekali ya dalam menyelesaikan permasalahannya, karena setelah saya lakukan coaching, anak tersebut menjawabnya dengan memang apa adanya, dengan polos yang sebenarnya begitu. Terus yang kedua juga dengan guru-gurunya. Guru-guru itu juga sangat membantu dalam proses pelaksanaan penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus dilema etika begitu Bu Fatma. Jadi intinya di sini yang mempermudah atau membantu dalam penyelesaian kasus yang Ibu hadapi terkait dilema etika ini, di sini guru sekaligus siswanya juga gitu ya, karena permasalahannya tentunya dengan siswa gitu ya Ibu ya. Iya benar sekali Bu Fatma ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Bu Fatma ya, dalam mengambil keputusan itu sebaiknya kita harus mengkomunikasikan secara bijak dan gunakanlah coaching, karena coaching ini sangat membantu sekali kita dalam menyelesaikan masalah dan juga mengidentifikasi masalah dan mencari solusi-solusi yang paling tepat begitu Bu Fatma. Jadi yang pertama harus mengkomunikasikan secara bijak ya, terus juga lakukanlah penyelesaian masalah ini dengan cara coaching begitu. Baik. Nah, jadi ya, sangat membantu sekali begitu Bu Fatma. Jadi intinya pembelajaran yang dapat diambil adalah kita bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dalam mengambil keputusan itu. Kita bisa juga sebelumnya kita melaksanakan coaching terlebih dahulu ya Ibu ya, berarti itu ya. Iya. Ya. Saya kira sudah cukup Ibu. Dari saya akan coba mengkaji dan mempelajari serta menggali ilmu lagi dari pengalaman yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu keluarga selalu sehat. Saya akhiri ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.